Assalamualaikum, hai guys, masih di catatan istimewa guys. Tak terasa Piala Dunia 2002 telah usai guys. Turnamen kelas dunia itu akhirnya ditutup dengan kemenangan Argentina unggul skor adu penalti 4-2 melawan Prancis pada hari Minggu 18 Desember 2022. Namun meski turnamen kelas dunia tersebut telah berakhir, momen-momen selama Piala Dunia di Qatar tidak akan pernah terhapus dari jejak sejarahnya guys. Salah satunya adalah momen-momen yang tak disangka-sangka dan mengejutkan. Bagi kamu yang penasaran apa saja momen tersebut, tonton sampai habis. Warga Arab ogah diliput media Israel. Secara umum, warga Qatar sangat baik menyambut tamu asing yang berdatangan guys. Bahkan tak sedikit dari mereka membantu warga asing yang butuh pertolongan sampai membagi-bagikan makanan atau minuman kepada para tamu di jalanan setelah pemain bertanding. Namun membedakan hal teruntuk warga Israel guys. Tak hanya warga Qatar menunjukkan ketidaksukaan dan menjauhi warga negara penjajah Palestina tersebut secara terang-terangan. Warga negara lain pun seperti beberapa kejadian yang beredar di media online, di mana beberapa contoh kejadian supporter menolak diwawancari reporter media Israel. Tak hanya menolak, bahkan supporter Arab tampak menunjukkan kekesalan dengan meneriakkan Palestina dan mengibarkan bendera Tunisia di pundak mereka. Selebih dari itu, media Israel tampak menjadi bulan-bulanan para supporter Arab tanpa rasa bersalah. Supir taksi Qatar usir jurnalis Israel. Kejadian lain guys, di mana warga asing dijemput seorang sopir Qatar, namun kemudian setelah diketahui dari mana asal penumpang tersebut, sang sopir malah menurunkannya di tengah jalan. Pengusiran itu dilakukan setelah sang penumpang diketahui berasal penjajah Palestina Israel. Seperti yang dilansir di Tempo.co Jakarta, penumpang yang merupakan jurnalis Israel bernama Hoffman mengakui saat berbagi kisah di acara sebuah studio Piala Dunia bahwa selain ia diturunkan di jalan, sang sopir pun menolak uang ongkos darinya dengan alasan Israel membunuh saudara-saudaranya di Palestina. Hoffman juga mengaku diusir dari restoran saat merekam video. Kata Hoffman, pemiliknya bertanya untuk mengetahui dari mana kami berasal. Dia memanggil penjaga keamanan untuk mengawal kami pergi setelah mengetahui kami orang Israel. Bendera Palestina dikibarkan supporter. Di tengah keberlangsungan Piala Dunia tahun ini, tak selalu menyuarakan dukungannya di stadion sepak bola guys. Momen-momen yang mengejutkan terus bermunculan. Seperti yang dilakukan supporter Palestina ini menjadikan Piala Dunia sebagai wadah aspirasi kebebasan negaranya dari penjajah Israel. Mereka berbondong-bondong mengibarkan bendera Palestina di sudut kota Doha dengan mengenakan kaos Free Palestine. Tentunya ini sebagai protes dan meminta keadilan kepada dunia. Tak hanya mereka guys, warga asing pun turut mengibarkan bendera Palestina sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Seperti yang terjadi saat pertandingan Tunisia melawan Prancis. Fans Tunisia nekat masuk ke lapangan dan berlari-lari sambil mengibarkan bendera Palestina yang dimungkinkan sebagai bentuk protes terhadap Israel yang terus-menerus menjajah Palestina. Palestina dan Israel satu pesawat. Konflik Israel-Palestina sudah cukup lama dan terus berlangsung sepanjang tahun guys. Namun, siapa sangka, di musim Piala Dunia tahun ini, kedua negara tersebut hebohkan dunia, di mana warga kedua negara musuh bebuyutan tersebut kini satu penerbangan dari Tel Aviv menuju Doha, Qatar. Seperti yang dilansir dari media detik Travel.com, diberitakan CNN Rabu 23 bulan 11 2022, Piala Dunia 2022 menjadi saksi dalam momen bersejarah, di mana untuk pertama kalinya adanya penerbangan langsung dari Tel Aviv menuju Doha, Qatar. Pesawat ini akan menerbangkan para penggemar bola melihat pesta sepak bola terbesar di dunia. Sebelum itu, Qatar memang tidak pernah punya hubungan diplomatik dengan Israel, dan tentunya Israel tidak boleh masuk ke negara tersebut. Namun, karena Qatar kini ini menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun ini, Qatar harus membuat kesepakatan dengan FIFA untuk mengizinkan Israel terbang langsung ke negaranya.
Awal November, pertimbangan FIFA pun menuai hasil baik. Israel diizinkan masuk, namun dengan satu syarat yang wajib dipenuhi adalah kebebasan warga Palestina terbang di atas wilayah Israel. Semula warga Palestina memang tidak bisa terbang dari Bandara Ben Gurion tanpa izin khusus yang sangat diperketat dan sulit didapatkan dari pihak otoritas Israel. Jika melalui penerbangan internasional Amman dan Yordania, dibutuhkan berjam-jam dan melewati pos perbatasan. Namun, berkat tiket Piala Dunia kali ini, warga Palestina lebih mudah mendapatkan izin terbang dari Tel Aviv setelah melewati pemeriksaan keamanan. Demikian seputar momen mengejutkan Piala Dunia 2022 versi catatan istimewa. Oh iya, bagi kamu yang punya cerita momen menarik di Qatar, tulis di kolom komentar guys. Sampai sini dulu guys, sampai jumpa kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.